Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomaray. Masih di video Tuhan Tidak Pernah Iseng. Dalam video ini, saya hanya akan membacakan kutipan pendapat ahli atau pakar kesehatan mengenai fenomena seputar kehidupan gay atau perilaku homoseksual. Kutipan ini saya dapatkan dari seorang pakar kesehatan ketika menerbitkan buku Tuhan Tidak Pernah Iseng sekitar tahun 2007. Adalah Bapak Dr. Tauhid Nur Azhar MKes. Dan saya pun sempat duduk bersama dengan beliau ketika diundang dalam satu seminar untuk mahasiswa di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan kutipan beliau dituliskan dalam buku saya oleh redaksi penerbit. Berikut isi kutipan pendapat ahli pakar kesehatan. Gay bisa berubah karena kekuatan doa. Dr. Tauhid Nur Azhar MKes, pakar kesehatan. Orang yang memiliki kecenderungan gay, bila mau melatih diri dengan metode doa, mendekatkan diri kepada Allah, maka kecenderungan penyimpangan perilaku seksualnya bisa diredam. Perilaku penyimpangan seksual seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut secara histografi selalu ditemukan hampir pada setiap generasi. Jadi, perilaku semacam itu bukanlah penyakit zaman. Setidaknya, ada 3 faktor penyebab penyimpangan seksual, baik gay atau lesbi atau yang lainnya, seperti yang dialami Ray. Pertama, ada struktur genetika yang mengarah pada penyimpangan seksual dengan ditemukannya kromosom XQ21. Orang beriman yang mengalami penyimpangan seksual karena faktor gen akan merasakannya sebagai sebuah ujian. Dan hal ini bisa diubah dengan kekuatan doa. Bila doa dipanjatkan dengan tulus dan penuh keyakinan pada Allah, gen ini bisa berubah atau bahkan tidak aktif lagi. Sebab doa orang beriman akan mampu meningkatkan neurodoktrin yang akan mengubah ekspresi gen. Faktor kedua, yaitu pola asuh yang kurang tepat pada fase tumbuh kembang. Hal ini akan mempengaruhi aspek psikologi perkembangan. Bila seseorang dikondisikan dengan androgini atau kepria-priaan bagi wanita, atau menjadi feminin untuk pria, konsep tubuhnya akan terdorong pada kecenderungan yang diberikannya itu. Laki-laki bisa jadi berperan sebagai perempuan atau sebaliknya. Pola pengasuhan yang benar dapat dilakukan dengan menempatkan anak sesuai fitrah dan tahapan perkembangannya. Jangan dibiasakan memberi pelajaran sifat instan atau menekankan cap tertentu pada anak. Bahayanya, anak akan memiliki pandangan sempit bahwa yang bagus itu A atau B, padahal ada yang lebih bagus di luar A dan B. Maka, bebaskanlah anak memiliki preferensi sendiri. Faktor ketiga adalah peran gen sosial. Richard Brody dan Richard Dawkins menyebutnya dengan istilah meme. Meme ini diduga sebagai sifat yang ditularkan karena kebiasaan. Perilaku itu ditularkan tidak hanya dengan faktor lingkungan, tapi juga karena faktor interaksi antar manusia yang menular sampai ke tingkat biologis atau genetika. Gen sosial ini dapat menular dan mengubah sistem pengambilan keputusan seorang manusia. Itu sebabnya dalam metode Tombo Ati disebutkan wong kang soleh kumpulane. Artinya berkumpullah dan dekatilah orang-orang soleh. Karena
dengan kondisi kesalehan mereka, selain akan tertular perilaku positifnya, akan tertular pula materi genetiknya. Perubahan akibat lingkungan ini sangat signifikan, karena tidak hanya dari pola pikir dan tataran konseptual, tapi juga sampai ke hal-hal fisik. Kalau ada seseorang yang sering dielus-elus, frekuensi rasanya bisa berubah. Peran hipotalamus, posisi pengambilan keputusan di otak, bintik-bintiknya akan berubah. Mungkin ada rasa enak kalau yang memegang agak kekar atau maskulin, akan terasa nyaman. Untuk bisa berubah, harus memiliki tekad kuat, disertai doa dan ikhtiar. Karena sebenarnya perubahan selera atau orientasi sangat mungkin terjadi. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang bila orang itu tidak berusaha mengubah dirinya sendiri. Perasaan itu harus dilawan. Perubahan tidak bisa instan, tapi bertahap. Pada kasus Ray, salah satunya adalah karena peran istri. Wallahu a'lam. Mungkin itulah pendapat yang saya kutip dari seorang pakar atau ahli kesehatan. Semoga kutipan yang saya bacakan ini bisa bermanfaat. Dan ketika saya berjumpa dengan banyak sahabat, sering saya tekankan untuk kembali kepada diri, berikhtiar, melawan dengan kuat, dan berdoa. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara berdoa, Allah memberikan jalan terbaik. Tidak saya pungkiri, saya masih sering merasakan dorongan begitu kuat yang menyeret ke arah hal yang tidak baik di kehidupan gay. Tapi, saya sadar kalau saya tidak boleh melanggar semua perintah Allah. Sampai detik ini, saya tetap berdiri sebagai seorang pria yang berbeda, tapi tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, alhamdulillah, kini saya sudah menikah dengan wanita yang solehah, yang bisa menerima saya apa adanya, mendukung saya dalam keadaan apapun, mencintai saya apapun kekurangan saya. Dan begitupun saya. Teruntuk sahabat-sahabat semua, apa yang sudah saya curahkan di dalam video-video, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah. Saya yakin masih banyak orang seperti saya yang belum menemukan jalan. Jangan takut untuk terbuka. Sebab dengan keterbukaan kita bisa menjadi tahu di mana titik lemah kita. Tapi ingatlah, bukan terbuka karena ingin menunjukkan bahwa kita ada, terus kita melakukan apa yang kita inginkan di masyarakat yang jelas-jelas itu dilarang Allah. Bukan seperti itu. Tunjukkan kita ada, tunjukkan kita bisa berubah, dan tunjukkan kita bisa sama dengan orang normal lainnya. Takutlah akan azab Allah jika berjalan selain di jalannya. Sadarilah, tidak ada yang lebih nikmat yang kita rasakan di dunia ini dibanding kemauan mengakui kita memang berbeda, tapi kita menjalaninya sesuai dengan keinginan Allah, bukan sebaliknya. Saya sering melihat diri di cermin. Saya berwajah laki-laki. Saya berkumis, berjenggot, badan saya semua laki-laki. Tapi hati saya menginginkan seorang laki-laki. Walaupun saya sakit, walaupun saya pedih, walaupun tidak enak, yang saya lihat di cermin adalah saya seorang lelaki, dan itu yang diinginkan Allah. Maka itu yang saya jalani, walaupun saya tidak menikmati. Semoga Allah meridhoi. Bagi sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian beda seperti saya, ayo,
langkahkan kakimu di jalan yang lurus. Memang tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi dengan niat yang kuat, hati yang bersih, dan pikiran yang jernih, tidak ada yang tidak mungkin. Yakinlah Allah akan mengubah diri kita kalau kita mengubah diri sendiri. Kalau ketika di dunia kita tidak juga berubah, tetap saja kita mencintai sesama jenis, percayalah, di akhirat nanti, semoga Allah menjadikan kita pria sejati. Berubahlah untuk tetap di jalan Allah. Ingatlah, Allah hanya membuat dua jenis yang berpasangan di dunia ini, pria dan wanita. Salam hormat, Zomare Al-Baqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.